Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 19 ayat 15 sampai 29. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mengajak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat, kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota, serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan,
Maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur perleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah taat kepada Tuhan Sang Penguasa. Dunia kemiliteran mengajarkan kepada kita suatu hierarki kekuasaan. Tanda-tanda pangkat pada pakaian militer menunjukkan dengan jelas hierarki kekuasaan, siapa yang harus tunduk kepada siapa, dan siapa yang berkuasa atas siapa. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini menampilkan tentang bagaimana manusia berurusan dengan kuasa-kuasa baik di dalam maupun dari luar dirinya. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang bagaimana Tuhan sebagai penguasa atas segalanya berelasi dengan Lot, manusia ciptaannya. Sebagai sang penguasa, Tuhan memperlakukan Lot dengan penuh kasih. Ketika Tuhan memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan penduduknya yang luar biasa, Tuhan terlebih dahulu memerintahkan Lot untuk lari ke pegunungan dengan seluruh keluarganya agar mereka selamat. Tuhan memerintahkan agar mereka tidak menoleh ke belakang. Namun istri Lot tidak taat pada perintah Tuhan Sang Penguasa. Ia lebih taat pada kuasa dalam dirinya yang mendorongnya untuk menoleh ke belakang sehingga menjadi tiang garam. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus menampakkan kuasa Allah Bapanya atas alam semesta berupa angin ribut yang menimbulkan gelombang besar di danau.
Para murid pada awalnya takluk pada kuasa ketakutan dari dalam diri, takluk pada kuasa alam dalam bentuk angin ribut. Namun tindakan Yesus yang menghardik danau itu sehingga menjadi tenang membuka mata mereka tentang hierarki kekuasaan. Siapa yang patut didengarkan dan ditaati, dan kuasa mana yang tidak patut ditakuti. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari, bekerjanya kuasa-kuasa yang sering memenjarakan hidup kita. Sebenarnya kita sendirilah yang membiarkan kuasa-kuasa itu beroperasi mengontrol hidup kita. Kuasa-kuasa itu hadir dalam bentuk kelekatan-kelekatan terhadap kebiasaan buruk, dosa, benda, orang, peristiwa, bahkan terhadap kehidupan kita di dunia ini. Menjadi orang Kristen berarti berjalan bersama Yesus dan membiarkan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dialah satu-satunya yang sebenarnya berkuasa atas kuasa-kuasa yang selama ini kita takuti dan memenjara hidup kita. Yesus ingin kita menjadi orang yang bebas, merdeka, optimis, penuh sukacita dan pengharapan, karena kita disertainya sebagai Sang Penguasa atas segala-galanya. Semoga demikian. Amin.